Selamat datang di perkuliahan Sistem Penunjang Keputusan. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah metode pemetaan gap, di mana metode ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan atau dapat diterapkan sehingga alternatif keputusan yang dimiliki bisa mengeluarkan rekomendasi keputusan yang sesuai. Nah, untuk outline perkuliahan kali ini ada 3 yang akan sama-sama kita bahas. Yang pertama terkait dengan analisis pencocokan profil. Jadi salah satu metode yang paling umum digunakan tentang metode pemetaan gap ini disebut dengan analisis pencocokan profil atau biasa umumnya diketahui sebagai profile matching analysis. Kemudian yang kedua ada pembahasan tentang prosedur analisis pencocokan profil. Jadi bagaimana caranya atau bagaimana langkah-langkahnya metode ini bekerja sampai akhirnya mengeluarkan rekomendasi keputusan. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas adalah studi kasus dari analisis pencocokan profil. Jadi bagaimana penerapan metode ini di masalah dunia nyata. Nah, apa tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini? Yang pertama diharapkan mahasiswa atau Anda bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan gap dan memberikan contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan metode pemetaan gap atau tadi disebut dengan profile matching analysis. Kemudian mahasiswa diharapkan bisa memetakan data atau informasi dalam bentuk tabel. Kemudian untuk melakukan perhitungan nilai gap. Jadi nanti dilihatkan bahwa salah satu langkahnya dalam profile matching analysis ini adalah bagaimana memetakan data yang kita punya, kemudian dipetakannya ke dalam bentuk tabel. Yang ketiga bisa menghitung nilai bobot dengan memanfaatkan tabel acuan. Nilai bobot ini juga menjadi dasar nanti dari nilai masing-masing alternatif pilihan. Kemudian diharapkan yang keempat mampu menerapkan metode pengambilan keputusan yang memanfaatkan pemetaan gap dalam bentuk satu kasus masalah pengambilan keputusan. Nah, metode pemetaan gap ini biasanya atau umumnya disebut juga dengan analisis pencocokan profil. Atau mungkin bahasa lainnya atau bahasa Inggrisnya mungkin ya ada yang sering dengar atau lebih familiar dengan sebutan profile matching analysis. Nah, metode ini pada implementasinya itu dia banyakkan diimplementasikan pada evaluasi kinerja karyawan. Kemudian apa yang dilakukan pada evaluasi kinerja karyawan ini yaitu melakukan pengukuran kinerja karyawan dengan cara melakukan perbandingan antara profil karyawan yang dimiliki dengan profil jabatannya atau profil yang ideal untuk posisi karyawan tersebut. Nah, hasil dari pengukuran kinerja karyawan ini nanti pengaplikasiannya dapat sangat membantu bagi pihak manajemen, membantunya di nanti manajemen dari hasil pengukuran kinerja karyawan bisa mengambil tindakan seperti apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja karyawan tersebut. Atau mungkin bagi karyawan bisa dijadikan motivasi untuk bagaimana kinerja karyawan tersebut bisa lebih bagus lagi. Nah, analisis pencocokan profil banyak diimplementasikannya seperti ini. Pada analisis pencocokan profil ada yang disebut dengan gap. Apa yang dimaksud dengan gap di sini? Jadi gap itu sebenarnya bisa dikatakan bahwa dia proses untuk menentukan perbedaan kompetensi. Nah, bagaimana diperoleh gap atau perbedaan kompetensi ini? Jadi prosesnya adalah membandingkan nilai dari jabatan, kemudian dibandingkan dengan nilai dari kompetensi, atau bisa dikatakan dibandingkannya profil dari sebuah karyawan dengan profil dari jabatan itu sendiri. Nah, selisih antara profil si karyawan dengan profil jabatannya
itu disebut dengan gap. Atau mungkin umumnya kita tahu bahwa gap itu seperti jarak. Nah, seperti itu. Jadi misalnya gap juga itu pada karyawan, idealnya karyawan seperti apa, kemudian profil karyawan itu idealnya seperti apa, kemudian dibandingkan dengan profil suatu karyawan. Nah, perbedaan antara profil karyawan ideal dengan profil sebuah karyawan yang ingin diketahui kinerjanya, nah itu disebut dengan gap-nya atau perbedaan kompetensinya. Nah, dalam analisis pencocokan profil ada juga yang disebut dengan bobot. Nah, bobot nanti yang akan kita bahas selanjutnya, dia nilainya berbanding terbalik dengan gap. Apa maksudnya? Jadi semakin kecil gap yang dihasilkan, maka bobotnya akan semakin besar. Nah, apa kaitannya bobot semakin besar? Maka jika bobot semakin besar, maka peluang dari sebuah alternatif keputusan atau peluang dari sebuah karyawan untuk menempati sebuah posisi itu akan semakin besar. Jadi misalnya kalau analisis pencocokan profil ini akan dimanfaatkan untuk memilih karyawan terbaik misalnya, maka alternatif atau calon karyawan terbaik yang memiliki nilai bobot terbesar maka memiliki peluang untuk terpilih sebagai karyawan terbaik yang lebih besar. Atau bisa dikatakan nilai gap dari profil suatu karyawan apabila dia semakin kecil, maka kemungkinannya untuk dipilih atau terpilih atau direkomendasikan menjadi karyawan terbaik itu akan semakin besar. Nah, kapan metode profile matching ini atau metode kecocokan profil ini tepat digunakan atau untuk masa-masa yang seperti apa? Nah, yang pertama itu adalah dia cocok digunakan apabila masalahnya dia membutuhkan proses perbandingan antara kompetensi individu dengan kompetensi dalam suatu jabatan sehingga diketahui perbedaan kompetensinya. Jadi kalau masalahnya terkait dengan ada subjek sebuah individu, kemudian ada sebuah kompetensi yang punya atau jabatan yang memiliki kompetensi idealnya seperti apa, kemudian ingin diketahui seberapa dekat objek atau subjek individu tersebut terhadap kompetensi idealnya, maka itu cocok digunakan metode profile matching. Nah, kemudian yang kedua, pengambilan keputusan terkait dengan nilai prestasi, jabatan, dan kompetensi. Nah, ini terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi, masalahnya pengambilan keputusan seperti apa yang akan dilakukan. Nah, itu kalau terkait dengan misalnya nilai prestasi jabatan atau terkait dengan kompetensi suatu subjek dari permasalahan tersebut, maka akan cocok digunakan metode profile matching ini. Nah, kemudian apa definisinya? Kalau tadi dilihat dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kira-kira kalau kita mau definisikan apa itu analisis pencocokan profil atau profile matching atau pemetaan gap, nah kira-kira definisinya seperti pada slide nomor 7. Jadi dia adalah mekanisme atau cara pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel prediktor yang ideal. Jadi ada kriteria-kriteria yang ideal untuk sebuah keputusan tersebut. Nah, yang harus dipenuhi oleh subjek yang diteliti, bukannya tingkat minimal yang harus dipenuhi atau dilewati. Nah, seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya tadi, kalau kita mengambil contoh untuk masalah penentuan karyawan terbaik, maka ada variabel atau ada kompetensi-kompetensi yang sudah dijabarkan. Jadi kompetensi ideal yang seperti apa atau karakteristik ideal seperti apa sebuah karyawan dikatakan karyawan terbaik. Nah, kemudian akan dicari gap antara
alternatif pilihan yang ada dengan variabel prediktor yang dipunyai. Nah, kemudian bagaimana contoh-contoh penerapan metode pencocokan gap untuk masalah-masalah di dalam dunia nyata. Jadi di sini di slide nomor 8 ada 5 contoh aplikasi atau penerapan dari metode pencocokan gap atau profile matching untuk memecahkan atau membantu pengambilan keputusan. Nah, yang pertama, ini yang paling umum digunakan atau yang paling banyak digunakan. Yang pertama, evaluasi kinerja karyawan untuk promosi jabatan. Nah, ini bisa digunakan. Digunakannya seperti apa? Jadi dilakukan evaluasi terhadap kinerja karyawannya seperti apa, kemudian hasilnya akan diketahui apakah karyawan tersebut sudah layak untuk mendapat promosi jabatan. Nah, tentu saja promosi jabatan yang di sini yang menjadi kompetensi ideal atau variabel prediktor yang tadi seperti yang disebutkan, variabel prediktor yang ideal yang bakal dicari gapnya dengan kinerja karyawan yang ada pada sebuah perusahaan. Nah, kemudian bisa juga diterapkan di pemilihan jurusan perguruan tinggi. Nah, yang jadi subjek pada permasalahan ini adalah tentu saja siswanya atau lulusan dari sekolah menengah. Nah, siswa-siswa tersebut memiliki profilnya sendiri. Kemudian perguruan tinggi juga memiliki profil tentang bagaimana kriteria mahasiswa yang cocok untuk jurusan tersebut. Nah, ini jadi bisa dicari nanti gapnya antara kompetensi si lulusan atau profil si lulusan dengan profil dari jurusan perguruan tinggi tersebut. Nah, dari sini bisa diperoleh nilai kecocokan atau bisa memberikan rekomendasi bagi siswa kira-kira jurusan untuk di perguruan tinggi yang cocok untuk dia. Kemudian yang ketiga ada penentuan penerimaan usulan penelitian. Nah, di sini ada bisa juga digunakan untuk memberikan rekomendasi proposal penelitian yang cocok untuk diberikan pendanaan atau bantuan. Kemudian yang keempat, ini juga bisa dilakukan misalnya di masalah manajemen sepak bola. Jadi bisa memberikan rekomendasi seperti pemain yang cocok, misalnya pemain yang cocok dibeli dari klub lain yang disesuaikan dengan posisi pemain atau kompetensi pemain yang dibutuhkan pada sebuah klub sepak bola. Nah, kemudian yang kelima, ini juga bisa diterapkan di sini, jadi penerimaan kelayakan beasiswa. Nah, alternatif pilihannya ya tentu saja mahasiswa-mahasiswa yang ada dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, kemudian dicocokkan dengan profil penerima beasiswa yang ideal itu seperti apa. Nah, jadi kira-kira ini 5 contoh masalah dunia nyata yang bisa digunakan untuk menerapkan metode pencocokan gap dalam penentuan pengambilan keputusan atau rekomendasi pengambilan keputusan. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan tentang metode ini. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah metode ini sehingga bisa mengeluarkan rekomendasi pilihan dari beberapa alternatif pilihan. Nah, kira-kira di sini di slide 9, di situ ada langkah-langkahnya atau prosedur pencocokan profil atau profile matching. Nah, yang pertama, metode ini melakukan yang disebut dengan proses penentuan nilai gap. Nah, bagaimana caranya menentukan nilai gap? Jadi nilai gap ini merupakan selisih antara profil karyawan atau profil subjeknya dikurang dengan profil jabatan atau profil kompetensi ideal yang diinginkan. Nah, jadi kalau misalnya contohnya di sini untuk masalah tadi pemilihan karyawan yang berprestasi atau untuk promosi jabatan, nah kira-kira seperti ini. Jadi selisih antara profil karyawan dengan profil jabatan, atau bisa disebutkan bahwa gap ini adalah selisih antara profil
subjek atau profil alternatif dikurangkan dengan profil kompetensi idealnya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, setelah diperoleh nilai gap pada langkah pertama, maka dilakukan penentuan bobot tiap profil berdasarkan tabel bobot. Nah, di slide 9 di situ ada tabel bobot yang merupakan ketetapan dari metode ini. Jadi di situ ada pemetaannya. Setelah diperoleh nilai gap, kalau diperoleh nilai gapnya 0, maka bobotnya bernilai 6. Nah, apabila nilai gapnya itu 1, maka bobot nilainya adalah 5,5 dan seterusnya. Sampai dia selisih gapnya -5, maka memperoleh bobot nilai 1. Nah, di sini sebenarnya bisa kelihatan bahwa yang seperti penjelasan sebelumnya, pada metode pencocokan profil ini semakin kecil gapnya, maka bobot nilainya akan semakin besar. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kalau selisih gapnya 0, maka nilainya 6. Kalau yang paling besar, misalnya di sini selisihnya 5 apa -5, bobot nilainya itu 1,5 atau 1. Setelah diperoleh nilai bobot untuk tiap profil, maka langkah ketiga adalah perhitungan dan pengelompokan core factor dan secondary factor. Nah, apa yang dimaksud dengan core factor dan secondary factor? Jadi di sini pada kasus pengambilan keputusan, kita sudah memiliki data tentang karakteristik apa yang bakal digunakan untuk proses pengambilan keputusan atau faktor-faktor apa yang dipertimbangkan pada saat pengambilan keputusan. Nah, kalau yang disebut dengan core factor adalah faktor inti atau faktor yang paling dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, sedangkan secondary factor merupakan faktor-faktor tambahan yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Mungkin kalau saya bisa kasih contoh, seperti contoh misalnya perusahaan akan melakukan penerimaan karyawan. Nah, biasanya kalau kita lihat di lowongan pekerjaan, nah di situ ada syarat-syarat pegawai atau kemampuan pegawai atau kompetensi seseorang yang bisa melamar pekerjaan tersebut. Nah, biasanya kita lihat di situ contohnya misalnya ijazahnya S1, kemudian misalnya minimal pengalaman 2 tahun. Nah, misalnya ada tambahan bahwa akan diutamakan apabila memiliki ijazah, memiliki sertifikat kompetensi. Nah, kalau misalnya dilihat dari 3 kriteria tersebut, kriteria pertama dan kriteria kedua itu bisa disebut dengan core factor atau syarat utama yang harus dipenuhi si pelamar kerja. Nah, sedangkan yang ketiga ada jika terdapat kata di situ bahwa akan lebih diutamakan apabila memiliki sertifikat kompetensi, itu artinya bahwa baik yang memiliki sertifikat maupun yang tidak memiliki sertifikat itu diperbolehkan untuk melamar pekerjaan tersebut. Itu artinya bahwa faktor tersebut bukan merupakan faktor utama dalam proses penentuan pengambilan keputusan. Nah, makanya bisa dikatakan bahwa faktor ketiga itu bisa dikategorikan ke dalam secondary factor, sedangkan faktor pertama dan faktor kedua disebut dengan core factor. Nah, proses perhitungan di pencocokan profil itu kita harus menghitung nilai rata-rata dari core factor. Jadi faktor-faktor dalam pengambilan keputusan itu bisa saja lebih dari satu faktor, maka nilai akan dicari nilai rata-rata dari core factor. Nah, itu cara mencarinya adalah dengan menjumlahkan semua bobot yang kita dapatkan di tahap kedua, kemudian dibagi dengan berapa jumlah core factor. Nah, kemudian akan dihitung juga nilai rata-rata secondary factor yang disimbolkan dengan NSI dengan menjumlahkan semua nilai atau bobot dari secondary factor dibagi dengan berapa
jumlah dari secondary faktor yang digunakan dalam kasus pengambilan keputusan. Nah, pada slide ke-11, setelah tadi diperoleh nilai dari core factor dan secondary factor, maka akan dihitung nilai total tiap aspek atau nilai total dari faktor tersebut. Nah, caranya adalah menghitung atau disimbolkan dengan NI, yaitu 60% dari nilai core factor ditambah dengan 40% dari nilai secondary factor. Nah, kemudian yang kelima, tahap yang paling terakhir adalah perhitungan peringkat. Jadi, perhitungan peringkat pengambilan keputusan pada prosedur pencocokan profil ini dilihat dari nilai NI yang diperoleh dari tahap keempat. Nah, semakin besar nilai NI sebuah alternatif pilihan, itu artinya alternatif pilihan tersebut itu akan semakin direkomendasikan oleh si SPK-nya. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira seperti itu tadi. Jadi dalam penggunaan metode pencocokan profil atau profile matching, sampai metode ini bisa memberikan rekomendasi pilihan, rekomendasi alternatif pilihan, ada 5 langkah atau tahap-tahap yang harus dilakukan. Nah, pada slide 12, di situ saya tampilkan sebuah contoh studi kasus yang bisa menggunakan metode pencocokan profil untuk memberikan rekomendasi pilihan. Nah, contoh kasusnya seperti apa? Di situ saya pada slide 12 saya tampilkan yang pertama, kasusnya ini adalah terkait dengan pemilihan jurusan di perguruan tinggi. Nah, pada tahun 2010 unit pelayanan psikologi di LPPM Yogyakarta mengatakan bahwa pemilihan jurusan di perguruan tinggi terkadang merupakan hal yang sulit bagi lulusan sekolah menengah. Nah, jurusan tidak sesuai dengan kemampuan, kepribadian, serta minat dan bakat, sehingga hal ini bisa mempengaruhi studi seseorang atau studi si mahasiswanya itu sendiri. Nah, unit layanan psikologi LPMP DIY ini dia menyampaikan ada 3 faktor pemilihan jurusan. Yang pertama adalah yang harus dipertimbangkan adalah kemampuan intelektual dari si lulusan. Kemudian kecenderungan kepribadiannya seperti apa, kemudian ada minatnya. Jadi kira-kira ada 3 faktor yang harus dipertimbangkan atau yang jadi pertimbangan seorang lulusan memilih jurusan di perguruan tinggi. Nah, kemudian statement keempat dikatakan bahwa jurusan eksakta dia lebih membutuhkan ketekunan dan keteraturan, sedangkan pada jurusan non eksakta dia membutuhkan kepekaan sosial. Nah, kemudian minat mempengaruhi semangat belajar. Nah, masalah di sini dikatakan bahwa minat seorang siswa itu sangat mempengaruhi nanti semangat belajarnya pada saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kenapa bisa demikian? Karena semangat belajar yang tinggi bisa juga menimbulkan dorongan rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian di sini bisa untuk masalah seperti ini atau masalah yang ini, penentuan jurusan atau memberikan rekomendasi jurusan bagi seorang lulusan bisa menggunakan metode profile matching atau pemetaan gap ini untuk menentukan kecocokan antara profil si siswa atau profil lulusan dengan profil mahasiswa yang sesuai untuk jurusan-jurusan di perguruan tinggi. Nah, bagaimana contoh penerapan metode pencocokan profil ini untuk kasus seperti ini? Kita akan membahasnya di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.